Kalian tahu nggak sih, kalau dulu ada seorang pekerja tebu yang membuat orang Belanda ketar-ketir, bahkan sampai dijadikan buronan dan dibunuh dengan cara yang licik. Hai, nama saya Rahmat Dayasmara dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelompok 10 Yamko Rambi Yamko. Saya berasal dari Madura, tepatnya di Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Sekitar abad ke-19, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga ningrat di Pasuruan, Jawa Timur. Dia diberi nama Sagirman, tapi biasa disebut juga Sagirman. Berkat ekonomi keluarganya yang sejahtera, Pak Sagirman dikirim untuk mondok di Batu Ampar, Madura, pondok yang berisikan anak-anak golongan atas. Disitulah Pak Sagirman tumbuh menjadi pria yang berani dan hebat dalam bela diri, sehingga beliau dihormati oleh warga sekitar sebagai jawara dan diberi sebutan Sakera karena jago kerah atau bertarung. Kehidupannya berlangsung bahagia. Beliau bekerja sebagai mandor di kebun tebu milik Belanda dan memiliki 2 orang istri yang bernama Ginten dan Marlena. Berkat sifatnya yang terampil dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah, membuat Sakera dicintai oleh para pekerjanya. Jadi, meskipun Sakera digambarkan sebagai pria berkumis tebal menyeramkan, serta dengan menggunakan pakaian merah putih hitamnya, beliau adalah sosok yang baik hati dan juga bijaksana. Suatu ketika setelah musim panen selesai, perusahaan tebu membutuhkan banyak sekali lahan tambahan untuk menanam tebu. Mendengar hal itu, orang Belanda pun menjadi ambisius dan ingin membeli lahan sebanyak-banyaknya dengan harga yang sangat murah. Akhirnya, orang Belanda menyuruh Carik Rembang untuk memenuhi keinginan perusahaan gula tersebut. Carik Rembang pun menggunakan cara-cara kekerasan dan licik kepada warga dalam mengupayakan tanah perusahaan. Mendengar hal tersebut, Sakera pun berusaha melindungi warga sekitar, yang rata-rata adalah warga suku Madura, dari kekejaman Carik Rembang. Hingga Carik Rembang melaporkan hal tersebut kepada pihak Belanda. Mengetahui hal tersebut, orang Belanda pun langsung panik dan menyuruh wakilnya Markus untuk membunuh Sakera. Beberapa hari kemudian, Markus pun marah-marah kepada para pekerja sambil menantang Sakera untuk melakukan duel. Sakera yang berada di lokasi langsung menghadapi Markus dengan gagah beraninya. Dan tak lama kemudian, Markus pun terbunuh dengan sangat mudahnya oleh Sakera. Gak jelas banget ya. Namun, sejak saat itu, Sakera pun menjadi buronan pemerintah Belanda. Naasnya, beberapa pekan kemudian, Sakera dikeroyok oleh polisi Hindia Belanda, sehingga membuatnya harus menyerah dan dijebloskan ke dalam penjara pemerintah Hindia Belanda. Di dalam penjara, Sakera disiksa terus-menerus, sehingga membuatnya marah dan melakukan perlawanan. Ajaibnya, Sakera bisa lolos setelah menghabisi para penjaga dengan senjata khasnya yaitu celurit. Namun sayangnya, Belanda tidak tinggal diam. Mereka melakukan hal licik lagi dengan menghasut teman seperguruan Sakera yang bernama Aziz. Aziz pun menjebak dan melumpuhkan ilmu Sakera dengan memukulkan jamur kuning ke badannya. Lagi-lagi, Sakera pun tertangkap oleh Hindia Belanda. Namun kali ini berakhir tragis karena mereka menjatuhkan hukuman gantung kepada Sakera. Seusai penghukuman, jasad Sakera dikebumikan di Pemakaman Umum Bekacak, Pasuruan, dan dikenang sebagai pahlawan tanpa dokumentasi pada akhir hayatnya. Setelah kejadian tersebut, suku Madura yang telah dibela Bapak Sakera menjadikan baju khas Sakera sebagai baju adat untuk mengenang jasa Sakera itu sendiri. Yuk bersama-sama lestarikan kebudayaan Indonesia dengan mengingat sejarah-sejarah leluhur kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.